Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadian Rahma Putri dengan NIM 3333240132 dari kelompok 25 Shift 3. Nah, di sini saya akan menjawab soal mengenai statistika deskriptif yang telah diberikan oleh Abang Tete Asisten menggunakan 3 software yaitu Excel, RStudio, dan juga Minitab. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nah, jadi ada sebuah perusahaan ekspedisi yang melayani pengiriman barang bernama CV Osik Express. Nah, CV Osik Express ini dia ingin melakukan evaluasi efisiensi waktu pengiriman dengan mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan sebanyak 12 kali. Nah, di sini ada sebuah tabel. Tabel ini berisikan data, yaitu di sini ada kolom pengiriman, dia 12 kali, dan juga ada waktu tempuh dari masing-masing pengirimannya dalam bentuk menit. Nah, dari soal ini kita akan mencari nilai minimum, maksimum, median, modus, kuartil 1-3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta kita akan membuat histogram, box plot, dan juga bar chart-nya menggunakan 3 software yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, pertama-tama, jadi data pada soal tadi sudah saya pindahkan ke Excel. Di sini udah sesuai pengirimannya 12 kali, terus ini waktu tempuhnya juga sudah saya pindahkan. Nah, kemudian data yang sudah dipindahkan ini, itu kita harus masukkan ke dalam folder yang sama dengan RStudio yang akan kita pakai nantinya. Jadi, kita save dulu, bisa di-save as. Nah, di sini saya mau nyimpennya di sini, kebetulan udah saya simpan. Nah, lalu kita tinggal buka RStudio-nya. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah membuka software RStudio-nya. Kemudian langsung aja kita pencet File, lalu New Project. Lalu ke Existing Directory, terus kita pilih folder yang sama yang kita letakkan Excel sebelumnya. Hal ini tuh bertujuan agar si Excel tuh bisa terbaca oleh RStudio-nya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, lalu kita langsung aja kita tampilkan air script-nya. Nah, kayak gini, lalu kita tulis komennya. Nah, untuk komennya itu dia seperti ini. Terus, langsung aja kita mulai. Jadi, pertama-tama kita harus install package, dan juga aktifkan package-nya. Jadi package ini tuh yang membuat kita dapat menggunakan comment yang bisa membaca data Excel nanti. Jadi langsung aja kita install, kita running. Lalu kita aktifkan juga. Nah, di sini udah berhasil ya. Langsung aja di sini kan kita harus membaca data pada Excel ya, membaca data pada Excel yang sudah kita letakkan di folder yang sama tadi. Jadi di sini agar data Excel kebaca, judulnya tuh harus sama, maksudnya nama file harus sama dengan nama file Excel-nya, tidak boleh beda. Jadi kita run. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti dia udah terbaca, langsung masukkan data dari Excel tadi ke RStudio ini. Sini kan ada pengiriman, pengiriman sama waktu tempuh. Pengirimannya ada 12, terus juga waktu tempuhnya dia udah sesuai sama data Excel tadi. Kemudian kita akan mencari nilai min, max, mean, sama median, dan juga kuartil. Di sini komennya ada min, ada max-nya, ada mean, ada median, ada kuartil. Untuk kuartilnya kita cari kuartil 1, kuartil 2, sama kuartil 3. Langsung aja kita cari. Nah, nanti dia langsung muncul nilai min-nya. Jadi nilai min atau nilai terkecilnya ada di angka 43. Nilai max atau angka terbesarnya ada di angka 52. Nilai mean atau rata-ratanya ada di angka 46,75. Untuk nilai median atau nilai tengahnya ada di angka 46,5. Terus untuk kuartilnya, dia kuartil 1 ada di angka 45, kuartil 2 46, kuartil 3 ada di angka 48. Nah, setelah kita mencari min, max, mean, median, sama kuartil, kita akan mencari variansinya sama range.
ini range. Oke, jadi untuk variansi di sini komennya tulis var aja. Terus untuk range di sini tulis range. Jadi kita running variansinya dulu. Ini langsung muncul angkanya 6,93118 untuk range-nya. Sini kita running aja. Nah, di sini range-nya muncul angka 43 sama 52. Berarti dari angka ini range-nya ada di angka 9. Angka 9 itu hasil dari 52 dikurangin sama 43, hasil 9. Berarti range-nya itu ada di angka 9. Setelah range, kita akan mencari standar deviasi. Di sini di komennya ditulis SD. Langsung aja kita running. Langsung muncul di konsol, ini nilai standar deviasinya ada di angka 2,632835. Sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari modus. Untuk mencari modus, pertama-tama kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Kalau misalnya tabel udah dibuat, langsung baru deh bisa ketemu modusnya, alias nilai yang paling sering muncul nih, which max. Nah, di sini muncul angka waktu tempuh sama frekuensinya berapa. Di sini 43 itu frekuensinya 1, 44 frekuensinya 1, 45 frekuensinya 3, dan seterusnya. Nah, dari data-data di sini yang paling banyak muncul itu kan ada di angka 45 ya, dia muncul sebanyak 3 kali. Nah, di sini juga kelihatan tuh modusnya ada di angka 45. Modus. Selanjutnya, setelah mencari modus, kita akan menghitung skewness dan juga kurtosisnya. Tapi sebelum menghitung skewness dan kurtosis, kita akan menginstal package tambahan, namanya ini E1071. Lanjut kita install. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti udah berhasil. Di sini successfully. Terus di sini dia ada skewness sama kurtosis. Jadi kita install dengan komen seperti ini. Langsung tuh muncul di sini angka skewness-nya berapa, kurtosisnya berapa. Jadi untuk skewness itu kan dia ada di angka 0,611941. Nah, di sini kan skewness-nya dia kurang dari 0. Berarti di sini skewness-nya lebih dari 0, maksudnya lebih dari 0 berarti dia positif. Nah, karena dia positif berarti di sini dia akan menceng ke kanan. Jadi datanya tuh dia memenceng ke kanan. Dia hampir simetris, tapi ya tidak sempurna karena dia agak condong ke kanan. Kemudian ada nilai kurtosis. Jadi nilai kurtosis kita itu ada di angka minus 0,1546681. Nah, nilai kurtosisnya itu kan dia negatif ya. Karena dia negatif, artinya ini tuh merupakan data Platy-Kurtic yang memiliki nilai puncaknya tuh rendah atau tidak berbeda jauh dengan data yang lainnya. Nah, kan udah ketemu nih skewness sama kurtosis, kita akan membuat histogram. Jadi untuk membuat histogram di sini tulis di depannya hist. Nah, namanya itu aku tulis histogram underscore 132 ini dengan sumbu X-nya tuh waktu tempuhnya dan sumbu Y-nya tuh frekuensinya. Warnanya aku pakai sky blue dengan bordernya kode warnanya seperti ini. Langsung aja kita running. Nah, di sini muncul nih gambar histogramnya. Di sini waktu tempuh, di sini ada frekuensi. Jadi untuk dari 42 ke 44 itu frekuensinya ada di angka 2, dari 44 ke 46 frekuensinya ada di angka 4. Dari 46 ke 48 frekuensinya ada di angka 3, 48 ke 50 ada di angka 2, 50 ke 52 ada di angka 1. Nah, itulah data-data di histogram. Selanjutnya, setelah kita membuat histogram, kita akan membuat box plot. Tapi sebelum membuat box plot, kita harus mendefinisikan nilai kuartilnya dulu, biar bisa terbaca nih, biar bisa dibuat box plotnya. Jadi di sini ada kuartil 1, 2, 3. Jadi kita harus definisikan. Soalnya kita running. Sini. Oke, setelah didefinisikan baru kita bisa membuat box plotnya. Di komennya ada box plot. Terus juga, nah di sini. Nih, kuartil 1, 2, sama 3. Jadi judulnya tuh aku tulis box plot underscore 132.
dengan sumbu Y-nya itu waktu tempuh menit. Nah, untuk warnanya, warna boxplotnya itu aku pakai warna merah dengan bordernya warna hitam. Langsung aja kita running. Maaf. Setelah di running, bakal muncul gambar boxplotnya di sini. Nah, di kuartil 1 itu di sini menunjukkan ada di angka 45. Di kuartil 2 dia ada di angka 46 dan kuartil 3 dia ada di angka 48. Sesuai ya sama yang tadi kita udah cari. Terus juga di sini di gambar boxplot ini dia tuh nggak ada outlier. Nah, selanjutnya kita akan membuat bar plot. Di sini bar plot, dikomenin terus bar plot. Terus dia untuk sumbu Y-nya menunjukkan waktu tempuh dan untuk sumbu X-nya dia menunjukkan pengiriman. Nah, untuk batas bar plotnya aku tuh tulis dari 0 sampai 60 kayak gitu. Untuk warnanya aku pakai rainbow warna-warni. Langsung aja kita running. Nah, di sini muncul gambar bar plotnya. Di sini ada waktu tempuh, di sini ada waktu pengiriman. Nah, jadi untuk pengiriman pertama itu tuh dia di sini dengan waktu tempuh sekian. Terus di pengiriman kedua dia ada di angka 50 dan seterusnya sampai ke pengiriman ke-12. Jadi inilah jawaban yang dihasilkan dari soal tadi menggunakan software RStudio. Oke, baik. Jadi untuk software selanjutnya itu saya menggunakan software Minitab. Nah, jadi untuk menggunakan Minitab kita harus meng-copy paste data yang kita buat tadi di Excel ke dalam software Minitab-nya agar bisa terbaca. Langsung aja, nih di sini. Sini pengirimannya ada 12 kali, terus ada waktu tempuhnya juga udah sesuai dengan yang di Excel tadi. Nah, langsung aja kita mulai. Jadi pertama-tama kita akan mencari statistik deskriptifnya terlebih dahulu. Langsung aja kita pencet state, terus di basic statistics. Nah, di display descriptive statistics. Nah, untuk variablesnya kita pilih yang waktu tempuh. Terus sini pencet yang statistics. Nah, di sini kan ada display descriptive statistics ya. Maksudnya di sini ada ya tinggal kita centang-centang sesuai yang kita mau. Ini kita mencari mean, rata-rata, ada SLF-nya, standar deviasi, terus ada variance-nya juga kita cari, ada kuartil pertama, tengah, kuartil kedua, ada modus, ada minimum, maksimum, range, skewness, kurtosis, cumulative end, sama ini statistiknya kita pencet yang default aja. Langsung kita ini, oke. Terus kita klik oke. Nah, langsung muncul statistik deskriptifnya di sini untuk waktu tempuh ya. Di sini N-nya 12, berarti datanya ada 12, terus ini mean-nya atau nilai rata-ratanya ada di 46,75, SM-nya 0,760. Terus untuk standar deviasinya ada di angka 2,633, variansinya 6,932, minimumnya ada di 43, kuartil satunya ada di 45, median atau Q2-nya ada di 46,5, Q3-nya ada di 48,75, maksimum atau nilai terbesar di 52, range-nya di 9, modusnya ada di angka 45 atau angka yang sering keluar, terus Q-nya di 0,61 berarti dia lebih dari 0 ya, positif, berarti dia mention ke kanan. Terus untuk kurtosisnya minus 0,15, karena minus berarti dia nanti arah puncaknya itu bakal ke bawah tuh kurtosis. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafiknya. Pertama kita pencet graph. Nah, pertama-tama kita akan menggambar histogram dulu. Untuk histogram kita pencet simple. Nah, di sini ada graph variables juga, kita pilih yang waktu tempuh. Nah, kalau udah langsung aja kita klik OK. Nah, di sini langsung muncul histogramnya, di sini ada frekuensinya sama waktu tempuh. Nih. Di sini nih di bar yang pertama itu antara 42,5 ke 43,5 itu dia frekuensinya 1.
di 43,5 ke 44,5 frekuensinya 1. Terus di 44,5 ke 45,5 frekuensinya 3 dan seterusnya. Berarti dari sini tuh kelihatan modusnya tuh ada di ini di 44,5 ke 45,5 karena dia muncul 3 kali kan, frekuensinya 3. Nah, itu untuk histogram. Selanjutnya kita akan mencari box plot. Nih, sama kayak tadi, chat graph terus box plot. Terus kita pilih yang simple ini. Nah, untuk graph variablesnya masih sama. Langsung aja kita klik OK. Sini muncul kan box plotnya. Sini waktu tempuh, di sini ada ya kuartil-kuartilnya. Nah, di sini ketahuan kuartil satunya ada di angka 45, median atau nilai tengahnya ada di 46,5, kuartil 3-nya di 48,75 atau 48. Untuk N-nya atau datanya ada 12. Jadi, di sini kuartil 1, ini kuartil 2 sama kuartil 3. Sama ya, datanya dengan yang di RStudio tadi. Kemudian kita akan mencari bar chart-nya atau diagram batang. Terus ini kita pencet bar represent-nya, kita pencet values. Terus ini yang simple aja. Nah, itu kan graph variables-nya kita pencet masih sama yang waktu tempuh. Untuk categorical variable kita pencet yang pengiriman. Soalnya kita oke. Nah, langsung muncul bar chart-nya alias diagram batang. Di sini sumbu Y-nya ada di waktu tempuh, sumbu X-nya ada di pengiriman. Nah, dia misalnya di bar yang pertama, pengiriman 1 itu value-nya 45. Pengiriman kedua, value-nya 50. Pengiriman 3, 48, alias waktu tempuhnya 48. Nah, ya dan seterusnya. Sesuai ya sama data di sini. Nah, itu hasil yang didapat menggunakan software Minitab. Oke, baik. Jadi untuk software selanjutnya, itu saya menggunakan software Excel itu sendiri. Nah, untuk file Excel-nya itu saya menggunakan file Excel berbeda. Namun untuk datanya itu tetap sama. Jadi file Excel saya itu berbeda dengan file Excel awal tadi. Tapi datanya tetap sama. Ini ada pengiriman sebanyak 12 kali, sama waktu tempuhnya juga sama kayak yang awal. Nah, langsung aja kita mulai. Itu kita pencet data, lalu kita pencet data analisis pojok kanan. Nah, kita pencet yang deskriptif statistik. Nah, lalu untuk ini parameternya itu kita pilih aja. Kalau saya dari sini sampai sini, semua di waktu tempuh. Lalu ini kita pilih yang output range. Nah, langsung kita pilih mau bebas mana aja kita taruh. Misalnya aku di sini. Terus kita pencet yang summary statistics. Kalau udah kita pencet OK. Nah, di sini dia langsung muncul kolomnya dengan nilai-nilainya tuh kayak gini. Misalnya untuk mean atau rata-ratanya ada di angka 46,75. Standar errornya di 0,76. Dia mediannya atau nilai tengahnya ada di 46,5. Modusnya di 45, standar deviasinya segini 2,63 sekian. Terus di sini kurtosisnya sama min 0,15. Skewness-nya di 0,61 sama range-nya di 9. Minimumnya di 43, maksimumnya di 52. Terus juga datanya ada di angka 12. Nah, itu kalau misalnya menggunakan software Excel. Terima kasih.